3 minggu kehilangan pendengaran mengubah hidup saya selamanya. Bukan karena saya kehilangan pendengaran, tetapi karena saya mendapatkannya kembali. Ketika Anda tidak bisa mendengar, orang-orang berpikir mereka bisa mengatakan apa saja. Putri saya juga berpikir demikian. Dan apa yang saya dengar saat pulang dari rumah sakit membuat saya berharap bisa tetap tuli. Tapi itu juga memberi saya kesempatan sempurna untuk membalas dendam. Sebelum kita lanjutkan, silakan berlangganan saluran ini dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Bunyi bip stabil dari monitor jantung menghantam saya seperti simfoni. Setelah 3 minggu dalam keheningan total, denyut elektronik sederhana itu terdengar lebih indah daripada musik apapun yang pernah saya dan istri menari dengannya. Saya menekan telapak tangan ke dada, merasakan detak jantung saya selaras dengan ritme mesin. Bapak Santoso, suara dokter Indah terdengar jernih, tidak samar, tidak jauh, sempurna. Bisa dengar saya sekarang? Saya mengangguk. Takut berbicara akan memecah keajaiban ini. Headphone tes pendengaran masih menekan telinga saya, dan setiap nada, setiap bisikan, setiap napas terdeteksi dengan kejernihan yang menakjubkan. Tangan saya gemetar saat melepasnya. Semuanya kembali, bisik saya, lalu lebih keras, kagum pada suara saya sendiri. Semuanya. Dokter Indah tersenyum, mencatat di tabletnya. Stylus menggores layar. Suara lain yang saya lupa ada. Peradangan telah sepenuhnya mereda. Pendengaran Anda sekarang normal di semua frekuensi. 3 minggu lalu, kecelakaan di lokasi konstruksi telah merampas dunia suara saya. Balok yang jatuh tidak mengenai saya, tetapi kerusakan bor pneumatik di dekat telinga saya menyebabkan kerusakan sementara. Tuli total, kata mereka, mungkin permanen. Tapi di sini saya mendengarkan simfoni rumah sakit, bel lift, langkah kaki di koridor, percakapan jauh, desing pintu otomatis. Anita pasti akan sangat terkejut. Dia begitu baik merawat saya, pindah ke rumah untuk membantu selama pemulihan. Hati saya hangat memikirkan reaksinya. Saya harus menelepon putri saya, kata saya, meraih ponsel. Sebenarnya, mari selesaikan proses keluar dulu, kata dokter Indah. Kami ingin memastikan semuanya terdokumentasi dengan baik. Saya menandatangani dokumen dengan tangan gemetar, hampir tidak membaca kata-katanya. Pena menggores kertas. Suara lain yang terlupakan. Perawat, Siti, menjelaskan janji tindak lanjut saya, tapi saya hanya setengah mendengarkan. Saya terus memikirkan wajah Anita saat saya masuk pintu depan dan memanggil namanya. Santai saja beberapa hari pertama, kata Siti. Otak Anda perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan semua suara ini lagi. Saya berterima kasih kepada mereka berdua dan berjalan menuju lift. Langkah kaki saya bergema di lorong. Setiap suara terasa seperti hadiah yang dibuka. Pintu lift terbuka dengan bunyi lonceng lembut, dan saya masuk, menekan tombol untuk garasi parkir. Bahkan klik kecil itu terasa mendalam. Honda Civic saya menunggu di tempat yang sama di mana Anita menurunkan saya 3 minggu lalu. Saya sangat ketakutan saat itu, menghadapi kemungkinan tuli permanen. Sekarang, menghidupkan mesin, saya hampir tertawa pada suara gemuruh yang familiar. Radio menyala otomatis. Stasiun rock klasik yang dulu disukai istri. Semuanya terjadi karena suatu alasan, kata saya keras-keras, mengulang sesuatu yang biasa istri katakan pada saya di masa sulit. Suara saya terdengar aneh di ruang tertutup mobil, tapi sangat jernih. Perjalanan 15 menit ke rumah berlalu dalam kabur suara-suara yang ditemukan kembali. Lalu lintas berdengung di sekitar saya, mesin lain meraung, rem berdecit, klakson bersuara di kejauhan. Saya lupa betapa bisingnya dunia, betapa hidupnya. Lingkungan saya terlihat seperti biasa, rumah-rumah pinggiran kota yang rapi dengan halaman dan jalan masuk yang terawat baik. Ibu Sari sedang berkebun di sebelah, penggaruknya menggores beton. 2 rumah ke bawah, anak-anak bermain di halaman belakang. Tawa mereka terbawa angin Maret. Seekor anjing menggonggong di suatu tempat, dan yang lain menjawab dari seberang jalan. Saya masuk ke jalan masuk dan duduk sejenak.
menatap rumah kolonial 2 lantai yang saya dan istri beli 30 tahun lalu. Mobil Anita diparkir di samping jalan setapak. Dia pasti di dalam, mungkin sedang menyiapkan makan malam atau menonton acara sore. Tangan saya ragu-ragu di pegangan pintu. Haruskah saya memanggil begitu masuk? Atau mengejutkannya? Mungkin menemukannya di dapur dan mulai berbicara normal. Melihat wajahnya berubah dengan sukacita dan kagum. Saya memutuskan untuk mengejutkan. Berjalan naik tangga depan, saya mendengar suara dari dalam. Anita dan Budi berbicara di tempat yang terdengar seperti dapur. Sempurna. Saya bisa mengejutkan mereka berdua. Saya memasukkan kunci ke kunci sepelan mungkin dan membuka pintu depan dengan hati-hati. Suara-suara menjadi lebih jelas saat saya melangkah ke lorong. Ya Tuhan, beban tua itu pulang lagi. Suara Anita terdengar dari dapur, tajam dengan kekesalan. Saya membeku, tangan masih di gagang pintu. Kata-kata itu menghantam saya lebih keras daripada balok yang jatuh. Beban. Suara Budi menyusul. Sama jelasnya. Setidaknya uang asuransi membantu dengan tagihan medisnya. Bisa lebih buruk. Kaki saya tiba-tiba lemas. Saya menekan punggung ke dinding lorong, hampir tidak bernapas. Ini pasti kesalahan. Mungkin saya salah dengar. Pendengaran saya baru pulih. Tapi kata-kata Anita berikutnya memotong harapan salah paham. Saya hanya ingin ini selesai. 3 minggu berpura-pura peduli pada setiap kebutuhannya. Saya lelah. Dunia miring di sekitar saya. Ini adalah kata-kata putri saya, suara putri saya. Berbicara tentang saya seperti saya adalah kewajiban yang tidak diinginkan. Putri yang saya dukung melalui kuliah, bantu melalui perceraiannya, sambut ke rumah saya kapanpun dia butuh bantuan. Saya tetap diam di lorong itu, mendengarkan 2 orang yang paling saya percaya di dunia, menyadari mereka tidak tahu saya bisa mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Dada saya terasa seperti seseorang meraih ke dalam dan memutar semuanya. Lorong tampak memanjang dan menyusut dengan setiap detak jantung saat kata-kata Anita bergema di pikiran saya. Beban tua itu. 3 minggu percaya dia ada di sana karena mencintai saya. Karena ingin membantu ayahnya melalui krisis terburuk dalam hidupnya. Saya begitu bodoh. Kaki saya hampir ambruk. Tapi saya memaksa diri untuk tetap berdiri, menempel di dinding. Saya perlu mendengar lebih banyak. Saya perlu memahami apa yang saya hadapi sebelum membuat keputusan apapun. Bergerak hati-hati di sepanjang lorong. Saya memposisikan diri lebih dekat ke pintu dapur. Percakapan mereka berlanjut. Dan setiap kata terasa seperti paku lain di peti mati kepercayaan saya. Rumah Jompo Surya memiliki ulasan bagus, kata Anita. Dan tidak terlalu mahal. Penyelesaian asuransi seharusnya menutupi setoran awal. Budi tertawa, suara yang dulu terasa ramah. Begitu dia keluar dari sini, kita akhirnya bisa mulai merenovasi tempat ini. Dapur baru, mungkin robohkan dinding antara ruang makan dan ruang tamu. Agen properti bilang itu bisa menambah 50 juta ke nilai, tambah Anita. Mungkin lebih, tergantung apa yang kita lakukan dengan kamar mandi utama. Mereka merencanakan hidup saya seolah saya sudah mati, membahas rumah saya seperti itu sudah milik mereka. Saya mencengkeram dinding begitu keras hingga buku-buku jari saya memutih, berjuang untuk menjaga napas saya tetap diam. Tapi mereka belum selesai. Pikir dia curiga apa-apa? Tanya Budi. Bercanda? Dia tidak bisa mendengar apa-apa. Orang tua malang itu hanya duduk di sana mengangguk dan tersenyum saat saya menulis catatan untuknya. Sebenarnya agak menyedihkan. Nada merendahkan dalam suara putri saya membuat perut saya mual. Saya memikirkan semua catatan yang dia tulis selama 3 minggu terakhir. Semua senyum berlebihan dan tepukan lembut di bahu saya. Semuanya pura-pura. Saya harus menguji ini. Saya harus melihat seberapa baik akting mereka sebenarnya. Mengambil napas dalam-dalam, saya melatih diri dalam hati. Bertindak bingung. Bertindak bersyukur. Amati wajah mereka dan lihat seberapa baik mereka bisa berbohong kepada seseorang yang mereka pikir tidak bisa menangkap mereka. Saya masuk ke dapur,
memastikan langkah saya sedikit lebih berat dari biasanya, seperti seseorang yang tidak yakin dengan keseimbangannya. Anita dan Budi duduk di meja dapur, dan transformasi mereka langsung dan lengkap. "Ayah!" Anita melompat. Wajahnya seketika penuh dengan kepedulian yang tampak tulus. Dia bergegas dan memegang lengan saya dengan lembut. "Apa kabar? Kamu terlihat lelah." Suara yang sama yang menyebut saya beban 60 detik lalu kini berderai dengan manis palsu. Saya membiarkan diri bersandar pada sentuhannya, memainkan peran sebagai ayah yang bersyukur dan bingung. Budi meninggikan suaranya tanpa perlu, seperti yang dilakukan orang saat berpikir seseorang tidak bisa mendengar dengan baik. "Halo, Pak Santoso. Bagaimana hasil pemeriksaannya?" Saya mengangguk dan mengangkat bahu, lalu menunjuk ke telinga dengan ekspresi bertanya. Anita segera mengambil buku catatan dari meja. Dia sudah sangat mahir dalam rutinitas ini selama 3 minggu terakhir. Dia menulis, "Dokter bilang pendengaran mungkin segera pulih. Itu kabar luar biasa." Saya membaca catatan itu, membiarkan harapan memenuhi ekspresi saya. Di dalam, saya mencatat setiap detail penampilannya. Cara dia melebarkan mata untuk terlihat bersemangat. Cara dia meremas bahu saya seolah berbagi kegembiraan saya. Cara Budi mengangguk antusias di sampingnya seolah dia peduli pada apapun selain kapan saya akan keluar dari jalan mereka. Budi mencondongkan tubuh dan menulis catatannya sendiri. "Mungkin kita harus mulai mencari opsi perawatan untuk saat kamu merasa lebih kuat. Hanya sementara sampai kamu pulih sepenuhnya." Anita menambahkan cepat, menulis di bawah kata-katanya. "Hanya agar kamu mendapat bantuan dengan obat-obatan dan terapi fisik. Tidak permanen." Saya mengangguk antusias, seolah ini kabar luar biasa. Di dalam, saya mencatat betapa mulusnya mereka beralih dari membahas rumah jompo untuk kenyamanan saya ke menyajikannya sebagai perawatan medis sementara. Mereka sudah memikirkan ini. Selama beberapa menit berikutnya, saya memainkan peran saya dengan sempurna. Saya menunjuk ke benda-benda dan terlihat bingung saat mereka menjawab secara verbal. Saya mengangguk penuh syukur saat Anita menuliskan pertanyaan tentang apakah saya lapar atau butuh sesuatu. Saya bahkan berhasil menampilkan senyum yang saya harap terlihat lelah tapi puas saat Budi menepuk punggung saya dan menulis, "Kami sangat senang kamu baik-baik saja." Setiap gerakan terasa seperti menelan racun, tapi saya memaksa diri untuk mempertahankan penampilan. Saya perlu tahu lebih banyak. Saya perlu memahami apa yang mereka rencanakan dan berapa lama waktu yang saya miliki sebelum mereka mencoba melaksanakannya. Akhirnya, saya menunjuk ke atas dan menulis catatan saya sendiri. "Lelah. Akan istirahat." Anita memeluk saya. Benar-benar memeluk saya dan berkata keras, "Tentu saja, Ayah. Istirahat sebanyak yang kamu butuhkan." Saya berjalan perlahan menuju tangga, merasakan mata mereka di punggung saya. Tepat sebelum saya mencapai anak tangga pertama, saya mendengar suara Budi, jauh lebih pelan sekarang, tapi masih sangat jelas dengan pendengaran saya yang pulih. Dia benar-benar mempercayainya. Saya menaiki tangga itu satu langkah pada satu waktu. Tangan saya mencengkeram pegangan untuk mencegah gemetar. Saat sampai di kamar tidur, saya menutup pintu dengan tenang dan duduk di tepi tempat tidur yang saya dan istri bagikan selama 30 tahun. Rumah terasa berbeda sekarang. Dinding yang selalu berarti keamanan dan keluarga kini terasa seperti perangkap. Putri yang saya besarkan dan cintai telah menjadi orang asing, mengenakan wajah Anita, dan saya ternyata hanyalah penghalang antara dia dan uang saya. Saya menatap foto berbingkai di meja, samping tempat tidur. Anita di wisuda kuliahnya, lengannya melingkari bahu saya. Kami berdua tersenyum lebar ke kamera. Gadis itu telah pergi, jika dia pernah benar-benar ada. Tapi saya jauh dari tak berdaya. Mereka pikir mereka berhadapan dengan seorang pria tua yang bingung dan tuli yang akan dengan senang hati menerima apapun perawatan yang mereka berikan. Mereka tidak tahu apa yang telah mereka bangunkan. Cincin pernikahan istri masih ada di piring kecil di meja samping tempat tidur. Saya mengambilnya dengan jari gemetar, mengingat bagaimana dia memutarnya saat berpikir. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan dengan Anita.
Dia selalu melihat orang lebih baik daripada saya. Dari bawah, saya bisa mendengar suara mereka berlanjut di dapur. Mereka pikir mereka punya semua waktu di dunia untuk merencanakan masa depan saya. Saya meletakkan cincin istri kembali dan bergerak hati-hati menuju pintu kamar tidur. Rumah tua ini memiliki akustik yang luar biasa. Saya membantu mendesain beberapa renovasi sendiri 20 tahun lalu. Ventilasi pemanas dekat tangga membawa suara dari dapur dengan indah. Dan jika saya memposisikan diri dengan tepat di lorong, saya bisa mendengar semuanya. Saya menguji setiap langkah, mengingat papan lantai mana yang berderit. Anak tangga ketiga mengeluh di sisi kirinya, tapi tepi kanan tetap diam. Pengetahuan dari puluhan tahun tinggal di sini, kini melayani tujuan yang tak pernah saya bayangkan. Rumah jompo surya 4,8 juta per bulan, kata Budi saat saya sampai di posisi. Tapi BPJS menanggung sebagian besar jika kita dapat evaluasi medis yang tepat. Suara Anita terdengar jelas melalui ventilasi. Agen properti bilang kita bisa dapat setidaknya 470 juta untuk tempat ini. Setelah melunasi hipotek, itu menyisakan 320 juta untuk uang muka rumah di Bali. Rumah saya, rumah tempat saya dan istri membangun hidup kami, tempat kami membesarkan anak-anak, tempat dia menghembuskan napas terakhirnya. Mereka membahasnya seperti komoditas. Berapa lama waktunya? Tanya Budi. 2 bulan, mungkin kurang. Kita perlu menetapkan pola ketidakmampuan dulu. Dokumentasikan insiden, masalah memori. Dr. Hasan berutang budi padaku dari saat aku membantunya membeli mobil sport itu. Dia bisa menulis evaluasi apapun yang kita butuhkan. Saya mencengkeram pegangan tangga begitu keras, hingga buku-buku jari saya memutih. Mereka tidak hanya berencana meninggalkan saya. Mereka berencana memalsukan bukti penurunan mental. Langkah kaki bergerak di lantai dapur dan suara Anita mendekat. Aku harus memeriksanya. Pastikan dia tidak curiga. Saya bergerak cepat tapi diam kembali ke kamar tidur, memposisikan diri seolah sedang tidur. Saya belajar mengontrol napas selama malam-malam panjang menjaga istri. Langkah kaki Anita menaiki tangga, menghindari anak tangga ketiga yang berderit. Saya perhatikan. Ayah, dia berbicara keras. Aku membawakan teh. Saya membuka mata perlahan, berkedip seolah bingung. Anita berdiri di ambang pintu memegang cangkir mengepul. Wajahnya diatur dalam kepedulian penuh kasih yang membuat perut saya mual. Dia meletakkan cangkir di meja samping tempat tidur, tepat di samping piring cincin istri. Simbolismenya tidak luput dari saya. Kenangan istri saya digantikan oleh penipuan putri saya. Kamu terlihat lelah tadi, kata Anita, berbicara pelan. Kamu baik-baik saja. Saya mengangguk dan meraih buku catatan. Saya menulis, terima kasih. Kamu sangat baik padaku. Kata-kata itu terasa seperti racun, tapi senyum Anita cerah. Dia menepuk bahu saya dengan apa yang mungkin terlihat seperti kasih sayang bagi siapa saja yang tidak bisa melihat perhitungan di matanya. Istirahat sebanyak yang kamu butuhkan, Ayah. Budi dan aku mengurus semuanya. Setelah dia pergi, saya berbaring diam, mendengarkan langkah kakinya menjauh. Lalu saya mendengar suaranya lagi, melapor kembali ke Budi. Dia sama sekali tidak curiga, persis seperti yang kita rencanakan. Meminum tehnya seperti pasien kecil yang baik. Budi tertawa. Sempurna. Mungkin kita harus mempercepat jadwal. Mengapa menunggu 2 bulan? Hasan bisa melakukan evaluasi minggu depan. Kita bilang ayah mengalami episode tersesat, bingung, lupa makan, meninggalkan kompor menyala. Hal-hal standar demensia. Anita berhenti dan saya mendapati diri menahan napas. Itu bisa berhasil jika kita mendokumentasikan beberapa insiden lagi selama beberapa minggu ke depan. Tepat sekali. Akhir bulan ini, kita bisa menempatkannya dan mulai melihat daftar rumah. Saya menatap langit-langit, pikiran berpacu. Mereka tidak hanya mengkhianati saya. Mereka berencana menghapus saya, merampas kemerdekaan saya, martabat saya, rumah saya,
segala yang membuat hidup layak dijalani. Tapi mereka membuat satu kesalahan besar. Mereka pikir mereka berhadapan dengan pria tua yang tuli dan tak berdaya yang akan menerima nasib apapun yang mereka pilih. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata yang mereka ucapkan sedang membangun kasus saya melawan mereka. Saya meraih dompet dan mengeluarkan kartu nama yang saya simpan selama 3 tahun. Robertus Hartono, pengacara. Dia menangani warisan istri dan telah mendorong saya untuk memperbarui surat wasiat saya sendiri. Besok, saya akan menelepon Robertus. Malam ini, saya akan mendengarkan setiap kata yang mereka katakan. Mereka ingin bermain-main dengan hidup seorang pria tua. Saya akan menunjukkan betapa berbahayanya itu. Kartu nama itu terasa berbobot di antara jari-jari saya saat saya berjalan ke ruang kerja. Ruangan tempat saya mengelola keuangan keluarga selama 30 tahun. Nomor Robertus Hartono dicetak dengan tinta biru konservatif. Cocok dengan folder tempat saya menyimpan dokumen penting. Saya membuka lemari arsip dan mulai mencari melalui catatan yang terorganisir selama bertahun-tahun. Laporan bank, pengembalian pajak, kwitansi, jejak kertas dari kehidupan yang dihabiskan untuk menyediakan bagi orang lain. Apa yang saya temukan membuat dada saya sesak dengan rasa sakit. Kwitansi pernikahan Anita, 35 juta. Saya ingat mencairkan sebagian dana pensiun saya, bekerja lembur selama berbulan-bulan untuk membangun kembali apa yang hilang. Jadikan sempurna, ayah, katanya. Ibu pasti ingin semuanya indah. Laporan pinjaman pelajar. 28 juta dalam pembayaran yang saya lakukan setelah kelulusannya. Anita menangis di dapur saya, berusia 20 tahun, dan ketakutan. Ayah, saya tidak bisa menyelesaikan kuliah. Utangnya terlalu banyak. Saya menulis cek itu tanpa ragu. Uang muka apartemen, 15 juta. Potongan lain dari pensiun saya. Pengorbanan lain yang saya lakukan dengan senang hati, karena dia putri saya dan butuh bantuan. Tapi ada sesuatu lagi. Tagihan medis istri dari bulan-bulan terakhir. 67 juta untuk perawatan yang tidak ditanggung asuransi. Tagihan yang saya bayar sendiri sementara Anita mencari alasan untuk menjauh. Saya tidak tahan melihatnya seperti ini, ayah. Angka-angka itu kabur saat tangan saya gemetar. Lebih dari 100 juta diberikan dengan bebas kepada putri yang kini menyebut saya beban. Saya mengeluarkan foto dari kelulusan kuliah Anita. Dia berdiri di antara saya dan istri, lengan melingkari bahu kami berdua, senyum penuh harapan. Saya tidak bisa melakukan ini tanpamu, ayah, bisiknya. Saya tidak akan pernah lupa betapa banyak yang kamu korbankan. Kenangan itu memicu yang lain, membanjiri seperti air melalui bendungan yang rusak. Anita pada usia 19 menangis karena utang pelajar. Semua orang punya orang tua yang bisa membantu mereka. Tidak memikirkan shift tambahan yang sudah saya kerjakan, liburan yang saya batalkan untuk membeli buku pelajarannya. Anita pada usia 25 merencanakan pernikahannya. Kamu akan selalu punya rumah bersama kami, ayah. Selalu. Itu janji. Budi mengangguk di sampingnya. Ucapan terima kasihnya sudah dilatih. Bahkan saat itu, Anita pada usia 32 absen dari perencanaan pemakaman istri karena Budi punya acara kerja. Kamu mengerti, bukan? Ini kesempatan promosi besar. Ibu pasti ingin dia pergi. Berdiri sendirian di kantor direktur pemakaman sementara putri saya bekerja 2 provinsi jauhnya. Dan istri di minggu-minggu terakhirnya, mengajukan pertanyaan yang menghancurkan hati saya. Di mana Anita hari ini? Saya berbohong dengan mudah. Dia akan datang besok. Sayang, dia hanya sibuk. Istri mengangguk. Menerima kebohongan karena dia ingin percaya putrinya peduli. Polanya jelas sekarang. Anita mengambil, selalu mengambil, sambil menawarkan janji sebagai mata uang untuk kebutuhan masa depan. Dan saya memungkinkan setiap permintaan karena saya mengacaukan kemurahan hati dengan cinta. Saya membuka laporan bank saya saat ini dan membandingkannya dengan biaya rumah jompo yang mereka diskusikan. Rumah jompo Surya seharga 4,8 juta per bulan
akan menghabiskan tabungan saya dalam waktu kurang dari 4 tahun. Tapi itu bukan perhatian mereka. Mereka menginginkan uang rumah di muka untuk kehidupan baru mereka di Bali. Kapan terakhir kali Anita menelepon hanya untuk mengobrol? Kapan dia bertanya tentang hari saya, kesehatan saya, kesepian saya? Setiap percakapan selama 5 tahun terakhir berakhir dengan permintaan. Bisakah saya membantu pembayaran mobil Budi? Bisakah saya meminjamkan uang untuk liburan? Bisakah saya menyumbang untuk kapal pesiar ulang tahun mereka? Saya pikir saya menjadi ayah yang baik. Saya pikir saya menghormati kenangan istri dengan merawat putri kami. Tapi istri telah melihat kebenaran bahkan saat itu. Telah mencoba memperingatkan saya dengan cara lembutnya. Kamu menciptakan ketergantungan, Santoso. Katanya setelah saya membayar perbaikan mobil ketiga Anita dalam 6 bulan. Dia perlu belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia putri kita. Saya berdebat. Kita membantu keluarga. Ada perbedaan antara membantu dan memungkinkan, jawab istri. Dan ada perbedaan antara rasa syukur dan hak. Sekarang, dikelilingi oleh bukti kemurahan hati saya yang salah arah, saya memahami apa yang istri saya coba katakan. Anita tidak belajar menghargai bantuan saya. Dia belajar mengharapkannya. Dan ketika membantu menjadi lebih sulit bagi saya, ketika saya menjadi yang membutuhkan perawatan, dia hanya melihat beban yang menghalangi aksesnya ke apa yang selalu dia anggap sebagai haknya. Saya melihat foto itu sekali lagi, lalu meletakkannya menghadap ke bawah di laci. Gadis di foto itu, jika dia pernah benar-benar ada, telah pergi. Di tempatnya adalah seorang wanita yang akan memasukkan penyakit mental untuk mencuri kemerdekaan saya, yang akan bersekongkol dengan dokter pinjaman untuk menyatakan saya tidak kompeten, yang akan menjual rumah tempat ibunya meninggal untuk mendanai mimpinya sendiri. Tapi saya tidak bingung. Saya marah. Dan saya akan menelepon Robertus Hartono besok pagi. Saya meraih buku alamat, membuka bagian H di mana saya menulis nomor rumah Robertus bertahun-tahun lalu. Beberapa percakapan tidak bisa menunggu jam kerja. Anita telah mengajari saya pelajaran berharga tentang kesetiaan keluarga. Sekarang saya akan mengajarinya satu tentang konsekuensi. Saya bangun keesokan paginya dengan kartu nama Robertus Hartono masih di tangan. Angka-angka di jam waker saya menunjukkan pukul 7.30, dan saya sudah bisa mendengar Anita bergerak di dapur di bawah. Mungkin sedang mempersiapkan apa yang dia anggap sebagai penampilan harian sebagai putri peduli. Dari jendela kamar tidur saya melihat Budi memasukkan sesuatu ke mobil mereka. Suara mereka terdengar melalui udara pagi, sesuatu tentang belanja dan urusan. Sempurna. Saya membutuhkan mereka pergi untuk apa yang saya rencanakan. Saya turun ke bawah, bergerak dengan langkah hati-hati dan tidak pasti dari seseorang yang masih menyesuaikan diri dengan kehilangan pendengaran. Anita menoleh dari kompor tempat dia sedang mengaduk telur. Senyumnya cerah dan buatan. "Selamat pagi, Ayah," serunya keras. "Aku membuat sarapan favoritmu." Saya mengangguk penuh syukur dan menunjuk ke telinga dengan ekspresi bertanya. Dia mengambil buku catatan yang selalu ada dan menulis, "Budi dan aku akan berbelanja pagi ini. Kamu akan baik-baik saja sendiri selama beberapa jam." Saya menulis balik, "Ya, terima kasih telah merawatku dengan sangat baik." Kebohongan itu terasa pahit, tapi ekspresi puas Anita mengatakan dia benar-benar mempercayainya. Dia mencium dahi saya, gerakan yang dulu akan menghangatkan hati saya dan kini membuat kulit saya merinding. "Kami akan kembali sekitar jam 3, katanya, berbicara pelan dan jelas. "Ada sup di kulkas jika kamu lapar." Setelah mereka pergi pada pukul 10.45, saya menunggu tepat 15 menit sebelum meraih telepon. Beberapa kebiasaan dari hari-hari teknik saya sulit hilang. Selalu periksa ulang pengukuran Anda. Selalu verifikasi jadwal Anda. Selalu punya rencana cadangan. Robertus Hartono menjawab pada deringan kedua. "Kantor Hukum Hartono." "Robertus, ini Santoso. Saya perlu mengubah surat wasiat saya segera." Ada jeda. "Santoso, saya kira kamu sedang kesulitan mendengar. Ini rumit. Bisa bertemu saya hari ini?"
Ini mendesak. Baiklah, saya kira bisa memasukkanmu sekitar jam 11.30. Tapi Santoso, kamu yakin? Saya belum pernah lebih yakin dalam hidup saya. Perjalanan ke pusat kota Bandung memakan waktu 12 menit. Kantor Robertus berada di rumah bergaya kolonial yang diubah. Gedung yang sama di mana dia membantu saya menangani warisan istri 5 tahun lalu. Ibu Rina, sekretarisnya, terlihat terkejut melihat saya masuk tanpa bantuan. Pak Santoso, senang sekali kamu merasa lebih baik, katanya, berbicara dengan volume normal. Jauh lebih baik, terima kasih. Robertus muncul dari kantor dalamnya, pria tinggi dengan pelipis beruban yang telah menangani urusan hukum saya selama lebih dari 1 dekade. Jabat tangannya kuat, ekspresinya prihatin. Santoso, saya harus tanya, apakah kamu mengalami kesulitan kognitif, kebingungan atau masalah memori? Saya menatap matanya langsung. Robertus, saya perlu kamu mengubah surat wasiat saya sehingga semuanya diberikan kepada Rudy. Semuanya. Rumah, tabungan, investasi, semua. Dan Anita? Anita mendapat 1 juta untuk alasan yang dia pahami. Alis Robertus sedikit terangkat, tapi dia sudah cukup lama menjadi pengacara untuk tahu kapan tidak boleh menyelidik. Ini perubahan drastis dari surat wasiatmu saat ini. Kamu benar-benar yakin? Buat dokumennya. Saya akan menandatanganinya hari ini. Selama 1 jam berikutnya, kami mengerjakan detailnya. Rumah bernilai 450 juta. Rekening tabungan saya dengan 180 juta. Portofolio investasi saya senilai 120 juta lagi. Total warisan sekitar 750 juta. Semuanya kini ditujukan untuk Rudy di Jakarta, bukan Putri yang menyebut saya beban. Saya perlu saksi untuk penandatanganan, kata Robertus, meninjau draft akhir. Gunakan stafmu. Dan Robertus, saya ingin salinan untuk dibawa pulang hari ini. Itu tidak biasa, tapi pasti bisa dilakukan. Pada pukul 13.15, surat wasiat baru ditandatangani, disaksikan, dan diajukan. Saya keluar dari kantor Robertus dengan amplop tertutup berisi salinan. Merasa lebih ringan daripada dalam beberapa minggu, bukan karena apa yang saya ambil dari Anita, tetapi karena apa yang saya ambil kembali, kendali atas hidup saya sendiri. Di rumah, saya menempatkan amplop itu dengan jelas di meja dapur, tepat di tempat Anita akan melihatnya saat kembali dari belanja. Lalu saya memposisikan diri di ruang tamu dengan koran, duduk di kursi malas, di mana saya bisa mendengar semua yang terjadi di dapur. Pada pukul 14.45, saya mendengar suara mobil mereka masuk ke jalan masuk. Pintu mobil ditutup keras, diikuti oleh tawa Anita tentang sesuatu yang dikatakan Budi. Kantong belanja berderit di tangan mereka saat mereka mendekati pintu depan. Saya mengambil napas dalam-dalam dan menurunkan koran saya sedikit, memposisikan diri untuk penampilan seumur hidup. Kunci berputar di kunci. Kita dapat semuanya untuk besok. Suara Anita terputus di tengah kalimat saat pintu depan terbuka. Suara kantong belanja menghantam lantai kayu bergema di lorong seperti tembakan. Apa ini? Suara Budi tajam dengan kebingungan. Anita, ini koper kita. Saya bisa mendengar langkah kaki Anita bergerak cepat di lantai. Napasnya menjadi cepat dan pendiam. Ayah, apa ini? Serunya. Suaranya menanjak menuju histeria. Saya tetap menahan koran, menikmati setiap detik kepanikan mereka sambil mempertahankan pose seorang pria tua yang sedang membaca dengan tenang. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Suara Anita berubah sepenuhnya, penuh dengan kegembiraan tulus. Ya Tuhan, Budi, dia akhirnya berkemas. Maksudmu orang tua itu benar-benar pergi? Budi segera menangkap. Suaranya bersinar dengan sukacita. Tak percaya. Akhirnya. Anita hampir tertawa sekarang. Dia akan ke rumah Jompo Surya. Kita tidak perlu melalui semua urusan Dr. Hasan. Ini sempurna. Budi kini mondar-mandir. Langkahnya cepat dan energik. Kita bisa mulai renovasi minggu depan. Mungkin bahkan hubungi kontraktor di Bali. 700 juta.
Budi, kita akhirnya akan bebas. Mereka merayakan. Benar-benar merayakan apa yang mereka pikir adalah penyerahan saya, kekalahan saya, kesediaan saya untuk menghilang dengan tenang dari hidup saya sendiri. Setiap kata kejam mengkonfirmasi siapa mereka sebenarnya. Saya perlahan menurunkan koran dan menatap langsung ke arah mereka. Tidak, sayang, kata saya dengan suara yang sangat jelas, sangat tenang. Kalian yang akan meninggalkan rumah saya. Wajah Anita memucat seperti kertas. Senyum antusias di bibirnya membeku sebelum runtuh menjadi ekspresi horor murni. Ayah, apa kamu baru saja? Apa kamu mendengar saya? Suaranya hampir berbisik. Budi melangkah mundur ke arah pintu. Matanya melebar dengan kesadaran yang mulai muncul tentang apa yang dimaksud dengan ucapan jelas saya. Santoso, sejak kapan kamu bisa mendengar? Saya berdiri perlahan dari kursi. Sendi saya terasa lebih kuat dari yang pernah saya rasakan selama bertahun-tahun. Setiap kata sejak saya pulang dari rumah sakit 3 hari lalu. Tangan Anita terbang ke mulutnya. Kamu mendengar semua yang kami katakan. Setiap percakapan tentang saya sebagai beban tua, setiap diskusi tentang menjual rumah saya, setiap rencana untuk menyatakan saya tidak kompeten sehingga kalian bisa mencuri hidup saya. Wajah Budi berubah dari pucat menjadi merah. Santoso, kami hanya frustrasi. Kami tidak bermaksud. Kalian bermaksud setiap kata. Saya memotongnya. Saya tahu persis siapa kalian sekarang. Budi, kalian berdua. Mata Anita penuh dengan air mata. Tapi saya bisa melihat perhitungan di baliknya. Ayah, kami bisa menjelaskan. Kami hanya khawatir tentangmu. Kami pikir kamu butuh perawatan lebih dari yang bisa kami berikan. Kalian menghitung kehilangan 700 juta uang saya seperti itu sudah milik kalian. Kata saya, suara saya tetap dan dingin. Kalian berencana menyatakan saya tidak kompeten secara mental menggunakan evaluasi medis palsu. Itu ide Budi. Anita menunjuk suaminya dengan putus asa. Saya tidak akan pernah melakukan itu padamu. Kamu menyebut saya beban. Anita, di rumah saya sendiri sambil merencanakan untuk mencuri kemerdekaan saya dan menjual rumah saya. Kejutan Budi berubah menjadi kemarahan. Kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja. Kami tidak punya tempat tujuan. Kami menyerahkan apartemen kami untuk merawatmu. Kalian pindah ke sini karena tidak mampu membayar sewa sendiri. Jawab saya dengan tenang. Dan sekarang kalian akan belajar seperti apa mencari tempat tanpa bantuan saya. Anita jatuh berlutut di samping kursi saya, meraih lengan saya dengan kedua tangan. Tolong, ayah, saya putrimu. Saya membuat kesalahan, tapi saya mencintaimu. Saya menatapnya. Wanita yang telah mengambil semua yang saya berikan dan masih menginginkan lebih. Yang telah merencanakan untuk menghancurkan martabat dan kemerdekaan saya demi uang. Jika kamu mencintai saya, Anita, kamu tidak akan menyebut saya beban. Kamu tidak akan merencanakan untuk menyatakan saya gila. Kamu tidak akan merayakan apa yang kamu pikir adalah kekalahan saya. Saya menunjuk ke koper-koper itu. Kalian punya semua yang kalian bawa ke rumah saya. Semua yang kalian kumpulkan saat tinggal di sini tanpa sewa dan merencanakan masa depan saya. Itu lebih dari yang kalian pantas. Ketegaran Anita hancur sepenuhnya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia berlutut di samping kursi saya, mencengkeram lengan saya dengan kedua tangan. Ayah, kamu menghancurkan hati saya. Saya putri kecilmu. Saya putrimu. Suaranya pecah dengan apa yang mungkin terdengar seperti emosi tulus bagi seseorang yang tidak mendengarnya merayakan penyerahan saya yang seharusnya beberapa menit sebelumnya. Tolong jangan lakukan ini padaku. Ibu pasti akan hancur melihatmu memperlakukan putrimu seperti ini. Itu terlalu berlebihan. Saya menatapnya dengan mata dingin seperti embun beku musim dingin. Ibumu memperingatkan saya tentang sifat egoismu sebelum dia meninggal. Anita, katanya, hati-hati dengan Anita. Dia hanya datang saat butuh sesuatu. Wajah penuh air mata Anita memucat. Dia tidak pernah mengatakan itu. Kamu mengada-ada.
Dia mengatakan itu setelah kamu meminta 5 juta untuk membayar kapal pesiar ulang tahunmu saat dia dalam perawatan hospis. Itu bukan. Saya tidak pernah. Suara Anita melemah saat kenangan itu menghantamnya. Budi melangkah maju, mencoba pendekatan lain. Santoso, dengar, kita semua membuat kesalahan di sini. Tapi kita keluarga. Kita bisa menyelesaikannya. Anita menangkap kata-katanya. Air matanya mati seperti keran. Ya, ayah. Kita bisa memperbaiki ini. Saya akan merawatmu lebih baik. Kami akan membatalkan semua dengan Dr. Hasan. Kami akan benar-benar berbeda. Kalian telah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Jawab saya dengan mantap. Dan saya percaya kalian. Tapi orang berubah. Suara Anita menanjak menuju histeria. Beri kami kesempatan lagi, tolong. Upaya Budi untuk masuk akal mulai retak. Wajahnya memerah saat suaranya meninggi. Kamu tidak bisa membuang kami seperti sampah. Kami punya hak hukum di sini. Sebenarnya, Budi, kalian tidak punya hak hukum atas rumah saya. Kalian bukan penyewa. Kalian bukan anggota keluarga dengan klaim apapun. Kalian tamu rumah yang telah kehilangan sambutan. Kami akan menggugat surat wasiat itu. Budi menunjuk saya. Kami akan membuktikan kamu tidak kompeten secara mental. Tidak ada orang waras yang akan mencabut warisan putrinya sendiri. Saya tersenyum tenang. Semoga berhasil. Pengacara saya punya rekaman semua percakapan kita tentang rencana kalian. Darah mengalir dari wajah Budi. Rekaman apa? Kamu tidak bisa merekam percakapan pribadi tanpa persetujuan. Tentu saja, tidak ada rekaman, tapi efek psikologisnya langsung dan menghancurkan. Mata Anita melebar dengan ketakutan. Ayah, tolong. Kami hanya stres. Kami tidak bermaksud apa-apa. Kami takut dan mengatakan hal-hal bodoh. Kalian bermaksud setiap kata. Kalian menghitung kekayaan saya sampai rupiah terakhir. Kalian merencanakan masa depan saya seperti saya sudah mati. Keputusasaan Budi membuatnya agresif. Kami harus pergi kemana? Kami tidak punya uang. Kami menyerahkan apartemen kami untuk merawatmu. Kalian pindah ke sini karena tidak mampu membayar sewa. Saya koreksi. Dan itu bukan masalah saya lagi. Anita mencoba satu manipulasi emosional terakhir. Suaranya mengambil nada memohon yang dia gunakan saat kecil ketika menginginkan sesuatu. Ayah, saya menyerahkan seluruh hidup saya untuk merawatmu. Saya mengorbankan segalanya. Saya mencintai ibu sama seperti kamu. Kamu absen dari perencanaan pemakaman ibumu karena Budi punya pesta kerja di Surabaya. Kamu bilang itu kesempatan besar yang ibu pasti inginkan dia hadiri. Mulut Anita terbuka dan tertutup tanpa suara. Kamu mengunjunginya 2 kali selama bulan terakhirnya di hospis. 2 kali. Saya ada di sana setiap hari melihatnya bertanya di mana putrinya. Saya tidak tahan melihatnya seperti itu, bisik Anita. Tapi kamu bisa merencanakan untuk memasukkan saya ke rumah jompo agar bisa menjual rumah tempat dia meninggal. Sesuatu di wajah Anita mengeras. Topeng putri yang penuh kasih dan peduli akhirnya jatuh sepenuhnya. Baiklah, katanya, berdiri dan menyeka lututnya. Kami akan pergi, tapi kamu akan menyesali ini, ayah. Kamu akan sendirian, dan saat kamu butuh bantuan, kami tidak akan ada di sana. Saya sudah sendirian selama 3 tahun, jawab saya dengan tenang. Setidaknya sekarang saya tidak perlu berpura-pura tidak. Budi mengambil salah satu koper dengan kekuatan yang tidak perlu. Ini gila. Kamu membuang keluargamu sendiri. Tidak, kata saya, mengamati mereka berdua berjuang dengan barang-barang mereka. Kalian membuang keluarga kalian saat memutuskan saya hanyalah penghalang untuk warisan kalian. Anita mengambil koper kedua. Wajahnya dipenuhi kebencian. Kamu akan lihat, ayah. Kamu akan tahu seperti apa benar-benar sendirian. Saya menantikannya. Mereka bergerak menuju pintu depan, barang-barang mahal mereka membebani seperti jangka.
Di ambang pintu, Anita berbalik sekali lagi. Jika kamu berubah pikiran, saya tidak akan. Saya memotongnya. Dan jangan telepon minta uang. Pintu ditutup keras di belakang mereka dengan finalitas yang bergema di rumah seperti lonceng. Saya berdiri di jendela ruang tamu, melihat Anita dan Budi berjuang memasukkan koper mereka ke Ford Escape 2018 mereka. Budi harus mengatur ulang tas 3 kali, mengumpat pelan setiap kali sesuatu tidak muat. Anita duduk di kursi penumpang, menatap lurus ke depan. Wajahnya adalah topeng kemarahan dingin. Akhirnya, pintu mobil ditutup keras. Mesin menyala dan mereka keluar dari jalan masuk saya untuk terakhir kalinya. Saya menonton sampai lampu belakang mereka menghilang di tikungan, lalu terus menatap jalan kosong selama beberapa menit lagi. Keheningan yang menyusul tidak seperti apa yang saya alami selama bertahun-tahun. Bukan keheningan menindas dari ketulian, bukan suasana tegang dari permusuhan tersembunyi, tapi kedamaian sejati. Rumah seolah menghembuskan napas di sekitar saya, melepaskan 3 tahun stres yang terkumpul. Saya berjalan melalui setiap ruangan perlahan, mencatat ketiadaan barang-barang mereka. Pelembab mahal Anita hilang dari meja kamar mandi. Majalah golf Budi tidak lagi mengacaukan meja kopi. Kamar tamu terlihat luas dan bersih tanpa pakaian mereka berserakan di setiap permukaan. Di dapur, saya menemukan kantong belanja yang mereka jatuhkan saat menemukan koper. Saya membawanya ke tempat sampah tanpa melihat isinya. Apapun yang mereka beli untuk perayaan kekalahan saya yang seharusnya bisa membusuk bersama rencana mereka yang lain. Saya duduk di kursi malas saya di ruang tamu saya, di rumah saya, dan merasakan sesuatu yang belum saya rasakan sejak kematian istri. Kepuasan penuh. Tidak ada yang merencanakan melawan saya. Tidak ada yang menghitung nilai saya, atau merencanakan masa depan saya. Saya sendirian, tapi saya bebas. Ponsel saya bergetar. Rudy. Ayah. Bagaimana jalannya? Kamu baik-baik saja, San. Mereka pergi. Semuanya selesai. Bagaimana perasaanmu? Kamu yakin baik-baik saja? Saya mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. Bagaimana perasaan saya? Lega. Tentu saja. Pembenaran, tapi kebanyakan saya merasa ringan, seolah saya telah membawa beban berat selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya. Saya merasa bebas untuk pertama kalinya sejak ibumu meninggal. Saya bangga padamu, Ayah. Berdiri untuk dirimu sendiri seperti itu. Ibu juga pasti bangga. Saya seharusnya mendengarkan peringatan ibumu tentang Anita bertahun-tahun lalu. Mungkin, tapi kamu memberi Anita setiap kesempatan untuk menjadi putri yang kamu pantas. Itu bukan kegagalan, Ayah. Itu cinta. Kami berbicara selama 20 menit lagi. Rudy berjanji akan segera berkunjung. Mungkin membawa anak-anak untuk akhir pekan. Mereka harus mengenal kakek mereka, katanya. Yang asli. Setelah kami menutup telepon, saya membuat makan malam sendiri, makanan sederhana dari telur orak-arik dan roti panggang, dan memakannya di meja dapur sambil menonton matahari terbenam melalui jendela. Tidak ada yang mengeluh tentang makanan. Tidak ada yang membuat komentar sinis tentang masakan saya. Tidak ada yang menghitung berapa biaya makanan saya, atau berspekulasi kapan saya akan terlalu tua untuk memasak sendiri. Saya memikirkan suara istri, bagaimana dia biasa berkata, "Kamu pantas mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari itu, Santoso." Dia sudah berbicara tentang Anita bahkan saat itu, meskipun saya terlalu buta untuk melihatnya. Setelah makan malam, saya berjalan melalui rumah sekali lagi. Kali ini benar-benar melihatnya. Foto-foto keluarga di perapian menceritakan sebuah kisah sekarang. Gambar-gambar Rudy dan anak-anaknya. Saya dan istri di ulang tahun pernikahan kami. Liburan saat Anita masih cukup muda untuk benar-benar mencintai keluarganya daripada hanya uang mereka. Saya melepas foto-foto yang menyertakan Anita dan menyimpannya di laci, bukan karena kejam, tapi karena saya ingin mengingat masa-masa indah tanpa pengetahuan pahit tentang bagaimana mereka berakhir. Perapian terlihat lebih bersih entah bagaimana, lebih jujur. Di ruang kerja saya,
Saya mengeluarkan buku catatan hukum dan mulai membuat daftar. Hubungi bank untuk menghapus Anita sebagai kontak darurat, perbarui arahan medis saya, jadwalkan makan siang dengan teman-teman lama yang saya abaikan selama tinggalnya Anita, rencanakan perjalanan ke Jakarta untuk mengunjungi Rudy dan cucu-cucu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya merencanakan masa depan daripada hanya bertahan di masa kini. Saat saya bersiap untuk tidur, saya memikirkan sesuatu yang biasa istri katakan pada saya di tahun-tahun awal kami bersama. Beberapa orang melihat kebaikan sebagai kelemahan, Santoso, tapi mereka salah. Kebaikan adalah kekuatan. Dan ketika kamu akhirnya berhenti memberikannya kepada orang yang tidak pantas, itu adalah kebijaksanaan. Saya akhirnya mempelajari perbedaannya. Dalam keheningan kamar tidur saya bisa mendengar napas saya sendiri, stabil dan tenang. Tidak ada suara yang merencanakan di dapur di bawah. Tidak ada langkah kaki yang mondar-mandir dengan keserakahan yang nyaris terkendali. Hanya suara seorang pria yang damai di rumahnya sendiri. Besok saya akan bangun di rumah tempat saya diinginkan. Tempat saya berada, tempat setiap keputusan adalah milik saya untuk dibuat. Saya tersenyum dalam kegelapan dan tidur lebih nyenyak dari yang saya miliki selama bertahun-tahun. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran ini, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton. Proses pemulihan pendengaran. Konflik keluarga Indonesia.